Selamat malam, Sugeng Dalu semuanya. Selamat datang di Warung Sastra di acara Malam Buku yang ke-54. Dan malam ini malam cukup spesial karena sepanjang perhelatan Malam Buku dari 2 tahun yang lalu aku masih ingat ketika waktu itu Malam Buku pertama membahas satu buku antologi puisi karya teman saya Lukas yang kebetulan juga diterbitkan sama Cak Andar ya di Interlude, judulnya Perabotan dan Ingatan. Dan hingga hari ini belum pernah ada malam buku yang membahas sastra Jawa. Mungkin bagi teman-teman yang pernah menghadiri malam buku selama perhelatan ini tuh mungkin nggak hanya sastra Indonesia ya, tapi juga ada sastra asing, ada sastrawan Madagaskar waktu itu namanya Johiro Paloson, dan banyak sekali. Dan kebetulan pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk membahas satu buku yang cukup istimewa menurut saya pribadi, Cak. Ini judulnya Wet Tanjung Iringan Omah, karya Bu Ageng Cicit, atau nama aslinya Bu Ageng itu kalau nggak salah Fortunata Sri Kaswami Rahayu. Okay. Nah, kebetulan beliau saat ini berhalangan hadir, tapi tidak apa-apa. Semoga kita tetap bisa berdiskusi dengan hikmat ya. Buku ini ditulis sebanyak 160 halaman yang memuat 3 cerita, dan mungkin secara bentuk ini tidak bisa dibilang sebagai cerkak atau cerita cekak atau cerita pendek, dan tidak pula disebut sebagai novel karena isinya berisi 3 kumpulan. Maka penerbit memilih untuk menuliskan kumpulan carito gitu. Jadi secara bentuk untuk cerkak mungkin terlalu panjang karena satu cerkak isinya sekitar 50 sampai 60 halaman begitu. Dan mungkin menariknya lagi adalah 3 cerita ini memuat satu ide yang sebenarnya berkesinambungan ya. Dimulai dari setting yang cerita pertama itu tentang genosida ataupun penculikan massal di tahun 65, dan ini sangat jarang sekali dituliskan dalam bahasa Jawa. Sejauh penulisan saya cuma ada satu buku kalau nggak salah yang ditulis Suparto Broto, judulnya Donyane Wong Culika, itu ditulis 500 halaman, dan mungkin secara penggambaran masih belum berpihak pada korban itu ya. Jadi kalau di buku ini secara spesifik Bu Ageng menuliskan bagaimana tokoh utama mengalami kejadian-kejadian yang mengerikan di tahun itu, kemudian beralih ke cerita kedua, itu mundur dari 65 ke Kitab Pararaton, menceritakan tentang kisah Ken Angrok, tapi di sini Bu Ageng mencoba menuliskan kembali dengan satu sudut pandang yang mungkin tidak pernah dituliskan di Pararaton maupun naskah-naskah yang lain seperti yang ditulis Pram di Arodedes gitu. Dan kemudian yang ketiga ditutup dengan kisah Rakayawara yang memuat latar mangsa Sailendra gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, oh ya, saya lupa bahwa naskah ini cukup istimewa juga karena pemenang Sastra Rancage tahun 2024. Artinya dari sekian naskah Jawa yang terkurasi waktu itu, naskah ini satu-satunya menjadi juara waktu itu ya saya. Nah, kemudian tanpa berlama-lama, mungkin sebelum aku masuk ke substansi isi buku ini, aku ingin coba tanya ke Cak Andar terlebih dahulu, bagaimana ceritanya Cak bisa mendapatkan kumpulan naskah ini, karena kalau nggak salah pada awalnya bentuknya itu bukan cerita gitu, tapi naskah lakon yang memang diperuntukkan untuk pementasan gitu. Nah, mungkin Cak Andar bisa ceritakan sedikit bagaimana perkenalan dengan Bu Ageng, kemudian menemukan naskah ini itu, dan prosesnya hingga sampai menjadi seperti ini, mungkin bisa diceritakan teman-teman. Mau baca? Iya, terima kasih Mas Leo. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Warung Sastra. Jadi edisi pertama dulu adalah dari kami, dari Interlude, pengumpulan puisi dari Mas. Nah, ini edisi pertama juga dari buku berbahasa Jawa di Warung Sastra. Saya itu kan
ya sesekali selingan Mas Andri gitu kan. Ojo rame terus toh. Masuk Pak Faiz terus rame terus gitu kan. Sesekali diselingi dengan sastra Jawa yang sepi. Tapi tidak, artinya bagi saya pribadi karena yang kemudian saya alami, saya hikmati. Sebelum ke Wetanjung Mas Leo, saya ingin bercerita bagaimana mula bukane atau awalnya. Kenapa kemudian kami atau saya di Interlude itu melu-melu atau ikut mencoba untuk menggarap sastra Jawa modern. Saya setidaknya harus menyebut dua nama sebagai rasa terima kasih dan penghormatan saya, yang barangkali nama-nama itu cukup asing buat yang hadir gitu misalkan. Nama pertama adalah almarhum Pak Jayus PT. Dari karya beliau, saya di kemudian hari sampai hari ini akhirnya mengakui bahwa saya harus membaca karya sastra Jawa modern. Karena saya terlibat di komunitas sastra di Taman Budaya waktu itu, kami harus berterima kasih juga kepada Mas Harileo almarhum lewat bincang-bincang sastra. Karena di forum bincang-bincang sastra itulah kami yang pada awalnya memang hanya berkutat pada sastra Indonesia, sesekali naskah drama dan sebagainya. Di situ kami dipertemukan dengan atau karya-karya Pak Jayus PT. Saya masih ingat betul bahwa saya membacakan cerita pendek atau cerkak itu sederhana sekali, judulnya Grontol. Barangkali teman-teman sebagian tidak tahu apa itu Grontol. Tahu ya Mas Andri? Kalau Mas Leo tahu, kalau Mas Kuko tahu. Taunya gerontologi. Grontol itu dari jagung yang direbus, dikasih kelapa, parutan dan sebagainya. Pak Jayus menarik sekali memasukkan atau bercerita tentang grontol itu. Grontol di desa harganya cuma 100 perak, tapi grontol di restoran harganya bisa berlipat. Dari situ dia bawa, ya gini koto mas. Kesenian wae dikemasnya ini jadi larang. Sama dengan peristiwa-peristiwa kebudayaan yang dikemasnya nih. Ya sama ketika grontol itu dikemas di restoran, di hotel harganya. Tapi nek bokiem kemudian Pak Jayus di situ mengembalikan grontol ya seperti itu. Dari situ saya kemudian kayak ya menyentak kesadaran saya bahwa oh ya saya harus membaca karya bahasa ibu saya karena saya memang orang Jawa, orang wong Jawa dan Jawa Diso gitu kan. Nama ketiga tentu saya harus sebut ketika hari ini sampai hari ini saya terlibat di penerbitan alternatif sastra Jawa, yaitu almarhum lagi Mas Iman Budi Santoso. Di tahun 2015 ya sama peristiwanya ketika bisik-bisik di acara bincang-bincang sastra. Bincang-bincang sastra itu kan pertemuan yang tidak jelas gitu kan ya. Kadang diskusi, kadang yang ngobrol di belakang, ini ada siapa ini, Ajikal siapa ini. Bukan ya, ada beberapa orang yang dulu termasuk Mas Bagus misalkan pernah itu di bincang-bincang sastra. Nah, dari situ Mas Iman secara tidak langsung bisi saya bahwa ketika itu Mas Iman selesai menghadiri sebuah pertemuan tentang sastra daerah di Jawa Barat. Beliau mendapat cerita bahwa penerbitan buku sastra daerah di Jawa Barat itu dari si kuantitas itu jauh di atas daerah istimewa. Nah, beliau bisiki ya sekaligus ngompori karena beliau memang kompor yang lumayan paten. Dari situlah saya atau kami di Interlude mencoba untuk menggulirkan terbitan-terbitan sastra Jawa modern. Dan di situ pula Mas Iman almarhum memberi saya naskah kumpulan kekuritan atau puisi berbahasa Jawa, Sesanti Tedak Siti, dan koyo-koyo tadi klop gitu kan. Bayi lagi lahir, kemudian ya kami terantanan di situ, kami beranjak pelan-pelan mencoba memasuki sastra Jawa modern.
awalnya saya kan lebih banyak ke sastra Indonesia, di bincang-bincang sastra di studio pertunjukan sastra itu. Jadi mulai 2015 itulah, kalau bahasa kami, bahasa Jawanya geliak-geliak gitu kan. Geliak-geliak itu ya alon-alon, alon sekali mungkin, untuk mencoba menggulirkan sastra Jawa modern. Lalu sebuah peristiwa yang saya juga tidak pernah menyangkanya, kami dipertemukan dengan naskah Wetanjung Ngiringan Omah. Saya bertemu salah satu pegiat di Bu Cicit atau Bu Ageng Cicit ini punya satu komunitas sandiwara berbahasa Jawa yang beliau pimpin, namanya Kembang Adas. Beliau banyak mementaskan naskah-naskah beliau, sekaligus beliau sebagai sutradara untuk pemanggungan sastra Jawa. Konon naskah ini sudah dikirimkan ke beberapa penerbit dan memang tidak mendapatkan respon untuk diterbitkan. Saya dipertemukan dengan Mbak Indah, namanya Mbak Indah SR, salah satu pegiat juga di Radio Buku dulu. Dari beliau saya akhirnya dipertemukan dengan naskah Wetanjung dan saya dikirimi naskah itu. Dan ketika saya membaca, ya saya merasa bahwa ini lain lagi dibanding beberapa buku yang sudah kami garap. Kok menarik gitu kan. Dan saya menikmati betul membacanya, karena beberapa teks ini, karena beliau memang terbiasa menuliskan buku itu dalam bentuk ya naskah sandiwara, naskah lakon. Jadi si A titik dua dengan dialog-dialog seperti itu. Nah, kemudian saya dengan Mbak Inta mencoba untuk supaya ini menjadi naskah-naskah seperti biasa, prosa. Gitu. Saya merasa beruntung sekali karena kok menemukan lagi naskah yang sangat menarik setelah karya-karya Pak Jayus yang saya temui ya. Nah, ini penerbitnya Donyane Wong Culiko ada Mas Indra ini. Ini yang menerbitkan Donyane Wong Culiko dari Pak Parto Broto yang itu sangat legend, Mas. Pak Parto Broto adalah salah satu legenda sastra Jawa. Yang kemarin juga kami menerbitkan kumpulan cerita pendek berbahasa Jawa pilihan Pak Prof. Jaskuin itu, yang di situ ada 2 cerkak dari Pak Parto Broto yang legend, yang bahasa dialek Surabaya, Yamput Sendal Kuilang Dok Masjid itu menarik ya. Nah, Wetanjung ini seperti Mas Leo tadi sampaikan bahwa iki cerpen yora, novel yora, ya mungkin novelet atau apa, tapi ya 50-60 halaman gitu kan, dalam bentuk buku kecil. Ketika membaca cerpen ini saya lagi-lagi jadi goblok gitu kan. Saya menemui yang terutama yang ketika Mataram kuno dengan Rake Warai Sopo gitu kan. Akhirnya naskah ini selain memberi ruang kami untuk menerbitkan, juga memberi ruang saya untuk belajar lagi naskah. Sebenarnya kan ini kan hanya Mas, saya menerbitkan bahasa Jawa itu kan janjani, nggak ada pretensi apa-apa selain kita belajar diri. Karena saya sudah lama nggak membaca karya sastra Jawa. Ketika membaca karyanya Pak Jayus seperti itu kok ya misuh kan, ketika membaca cerkak-cerkaknya Pak Jayus. Semi cerkaknya Pak Jayus yang ini. Ternyata sastra Jawa ya dahsyat yang ini kan. Saya ketinggalan kan. Nah, dari situlah akhirnya aku kudu sinau, dan dilalahnya akhirnya dipertemukan perjalanan waktu dengan beberapa karya yang bagi saya ya memang patut kita apresiasi, patut kita simak barangkali, dan salah satunya ya Wetanjung ini. Jadi sekilas seperti itu. Dan Wetanjung ini kan, kalau Bu Ageng Cicit itu bercerita, Mas, misalnya ketemu konco-konco, beliau menulis ini kan dulu ketakutan zaman Orde Baru tuh sampai nggak berani nulis seperti ini. Nanti Mbak Marsha bisa bercerita bahwa memang Bu Cicit senantiasa bercerita ini adalah peristiwa yang melanda calon suami saya. Waktu itu di daerah timur, di daerah Kediri atau daerah sana,
calon suami itu mengalami yang nanti diceritakan kepada suami. Itu saja. Terima kasih. Matur nuwun. Iya, iya. Tepuk tangan untuk Cak Kandar. Tapi menurut saya ya, apa yang dilakukan Cak Kandar itu bukan janjane ya. Itu mungkin saya bisa sebut Cak Kandar itu sebagai paru-paru sastra Jawa. Untuk saat ini karena eh, mungkin di Jogja ya, hanya Cak Kandar yang senantiasa menerbitkan karya-karya sastra Jawa, karena seperti yang Cak Kandar tadi bilang bahwa sebelum naskah ini jatuh ke tangan Interlud gitu, katanya ya pernah diterbitkan ke penerbit yang lain tapi tidak diterima gitu. Artinya kan betapa sempit ruang sastra Jawa di era saat ini ya, di tengah himpitan kebudayaan nasional dan kebudayaan barat itu. Dan Cak Kandar masih istiqomah untuk terus menerbitkan sastra Jawa yang sepi ya. Sepi tapi ramai di lingkungan tertentu gitu. Nah, selanjutnya mungkin aku akan bertanya ke pembicara sebelah saya. Ini adalah Mbak Marsha. Mbak Marsha ini kebetulan saat ini sedang menempuh studi magister sastra di UGM, sekaligus banyak beraktivitas ya di pusat studi kebudayaan UGM. Nah, mungkin kalau untuk Mbak Marsha sendiri, mungkin aku akan tanya secara substansi gitu ya. Sebenarnya 3 naskah ini itu membicarakan tentang apa gitu, dan apa namanya, mungkin bisa diceritakan kaitannya dengan bagaimana ide-ide yang termuat dalam kisah ini, kemudian polemik-polemik yang bisa mungkin bisa kita kontekstualisasikan ya di hari ini gitu. Nah, silakan. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk yang sudah datang ini ikut diskusi buku yang saya rasa juga penting ya dalam sastra Jawa sekarang, karena saya beberapa tahun terakhir ini malah baru setelah lulus S1 maksudnya. Lulus S1 itu terus jadi tertarik karena dulu saya awalnya dari filologi, jadi kerja pernaskahan, manuskrip kuno. Ya sama-sama jalan yang sunyi gitu. Karena bukan nggak banyak, tapi orang tuh banyak yang males untuk kerja filologi karena kerjanya baca naskah, menyunting dan menerjemahkan, capek. Nah, setelah S2 saya kayak kembali lagi belajar dari awal, apalagi kepanggih sama Suwargi Pak Wisma Nugraha, ya dosen saya S1, dosen saya S2. Saya bertemu beliau itu di mata kuliah Sejarah Sastra Jawa, dan disitu mulai lagi dari awal saya membaca Y.Y. Ras, kemudian George Quinn, novel-novel sastra Jawa, dan disitu saya ternyata sastra Jawa itu luas. Nggak cuman yang kita anggap adiluhung itu yang ada di istana. Tapi juga yang sehari-hari ini yang kita alami, yang seperti dalam bukan novel ya, ini cerita Wet Tanjung ini kemudian menjadi menarik gitu ya. Nah, kalau dari saya sendiri ketika membaca Wet Tanjung ini, ketika cerka bingung ya, cerita ini, apalagi cerita yang pertama gitu ya, saya merasa seperti dibawa masuk ke peristiwa 65. Jadi cerita awal ini kan cerita pertama gitu ya. Cerita pertama ini membicarakan tentang peristiwa 65, yang mana tokohnya yang bernama Datu, ini juga nama yang ikonik menurut saya, karena Datu, kedatuan, keraton, datuan itu yang menurut saya sangat kuat gitu. Karakternya pun juga sangat kuat. Jadi ceritanya Datu ini dia difitnah. Ini jadi spoiler ya? Biar beli ya loh. Biar penasaran ya. Jadi dia difitnah kalau dia ini merupakan bagian dari Gerwani.
Nah, yang kemudian membuat dia harus menjadi tahanan politik di Pelantungan. Ya, Pelantungan. Di situ dia ya Nyun Sewu diperkosa, kemudian harus bekerja kasar gitu ya. Bekerja kasar terus ya makannya apa adanya, dan banyak kejadian-kejadian yang gak mengenakan. Dia juga mengalami disorientasi waktu. Itu sama seperti yang saya baca di Laut Bercerita gitu, punyanya Mbak Leila. Tokohnya mengalami disorientasi waktu ketika dia jadi tahanan politik. Dia nggak tahu ini hari apa. Kemudian apa namanya, dia di mana juga dia nggak tahu, disorientasi waktu dan tempat, dan ternyata dia itu sudah jadi tapol selama 6 tahun. Corone anak SD wis lulus. Nah, kemudian kehidupan setelah pada akhirnya dia berhasil dibebaskan gitu ya, berhasil dibebaskan oleh pamannya, kemudian nah kehidupan setelah dia jadi tapol itu banyak stereotip yang membuat hidupnya ya nggak sama lagi seperti hidupnya ketika sebelum jadi tahanan politik gitu. Dan saya rasa ini satu cerita ini cukup mewakili apa yang terjadi ketika 65 gitu. Ketika membaca beberapa karya sastra seperti ya yang sudah populer ya, Ronggeng Dugong Paro, kemudian Gadis Kretek, kok ada kesamaan pola-pola yang sama ketika peristiwa 65 itu terjadi, dan memang tokoh-tokohnya juga perempuan gitu ya. Jadi saya merasa aduh, kalau misalnya saya nggak bayangin kalau misalnya kita berada di masa itu lagi gitu loh. Nah, jadi ketika membaca ini kita jadi lebih aware kalau peristiwa 65 itu dampaknya sangat besar, terutama di Jawa, apalagi di Jawa ini paling banyak korbannya gitu ya. Jadi kalau dibilang negara itu menggenosida ketika 65, ya itu monggo bisa dicari sendiri datanya, berapa banyak orang yang menjadi korban, hilang maupun meninggal di masa-masa itu. Meninggal ya karena dibuang, karena dia simpatisan PKI, karena orang yang nggak tahu apa-apa seperti Datu ini, orang yang sebenarnya difitnah tapi kemudian itu menjadi membawa apa ya, malapetaka untuk hidupnya gitu. Kemudian di cerita kedua itu kalau jadi dari ketiga cerita ini kemudian saya melihat bahwa ada kesamaan tema gitu ya. Ini sama-sama bercerita tentang kechaosan negara. Kemudian kechaosan negara itu akhirnya berakibat pada apa namanya, konflik, menciptakan konflik baru antar masyarakat. Jadi bukan konflik vertikal tapi jadi konflik horizontal gitu, kayak di cerita pertama pada akhirnya yang memfitnah itu juga ternyata calon besannya Datu, orang ngenes, calon besannya Datu, kemudian apa namanya, yang di cerita kedua itu tentang Ken Arok, yang dia itu sebenarnya ingin apa ya, berambisi, ingin menjadi raja, ingin punya kerajaan sendiri. Kemudian di cerita ketiga itu jadi konflik ya horizontal, konflik keluarga juga, karena Rakai Warak mau nggak mau, karena bisikan ya, bisikan gaib dari pamannya itu, wangsitan itu, dia jadi membuang istri dan anaknya sendiri. Nah, itu kemudian jadi konflik yang berkepanjangan sampai pada akhirnya Mataram kuno diceritakan di situ terkena pagebluk, kemudian berselisih ya, perang dengan
Sailendra. Jadi dari ketiga cerita itu sama-sama bercerita tentang kechaosan negara, kemudian menciptakan konflik baru antar masyarakat gitu. Dan kemudian yang lainnya yang saya lihat itu di sini sama-sama menonjolkan tentang heroisme perempuan. Jadi cerita pertama tentu cerita tentang Datu yang dia dengan keadaan dengan keadaan yang sangat mengenaskan, dia kemudian tetap merasa harus berdaya di pelantungan itu. Dia tetap pokoknya ya gimana pun dengan bekerja kasar dia tetap harus hidup gitu sampai akhirnya dia dibebaskan. Dia bekerja apapun, dia pokoknya dia nyuci, dia bersih-bersih rumah, jadi apapun, tapi dia ya dengan beban mental yang ya pastinya sangat berat, ya itu menjadi tahanan politik. Kemudian dengan stereotipnya dia harus kehilangan calon pasangan hidupnya juga karena ibunya Mas Wasito calon suaminya Datu ini kemudian menjodohkan Mas Wasito ini dengan perempuan lain karena ya nggak maulah sama Datu dulu ex tapol, dia udah diperkosa ketika di sel gitu ya, dan di sel itu ternyata dia juga diperkosanya sama pamannya si Mas Wasito. Jadi itu super ngenes, dan mungkin itu nggak cuman ya ini bukan cuman karya sastra tapi juga memotret kondisi real yang ada waktu itu. Jadi kalau kita mungkin selama ini kita itu sejak SD SMP SMA kita dikasih pelajaran tentang sejarah Indonesia gitu, sejarah Indonesia. Nah ketika 65, ketika 98 gitu, ketika 65 kita tahunnya gerakan 30 September itu didalangi PKI. Tapi yang benar. Nah, tapi yang benar. Nah, monggo itu silahkan dicari sendiri. Nah, kemudian dan saya juga merasa wah ini cerita yang sangat bagus karena belum pernah saya membaca cerpen, baca novel yang sastra Jawa yang berlatar belakang 65 gitu. Apalagi penulisnya perempuan. Nah, kalau misalnya Pak Suparto Beto gitu ya memotret 65, oke, tapi dari perempuan itu sudut pandang yang lain. Nah, heroisme perempuan ini kemudian yang di cerita kedua juga bisa dilihat dari tokoh Selirang. Ya, jadi bagaimana dia kemudian keluar dari istana karena dia nggak mau diperistri sama Ken Arok setelah Tunggala Metung itu dibunuh sama Ken Arok. Kemudian ternyata diam-diam dia itu punya kekuatan yang super lah ya. Super, dan kemudian dia bisa super tapi tetap rendah hati, dan di luar istana dia tetap bisa lagi-lagi bisa berdaya untuk dunia sendiri, bisa kemudian nggak takut gitu dengan keadaannya dia yang terus-terusan didatangi oleh prajuritnya Ken Arok. Prajuritnya Ken Arok mau membunuh dia, dan itu nggak sekali dua kali, tapi dia dengan keberaniannya dia tetap dia tetap melawan gitu. Kemudian kalau yang di cerita ketiga gitu saya melihat bahwa nah ini lebih banyak lagi tokoh perempuannya yang ada dia Laksmi, dia Parawi, dan dia Kumaya.
Ini ketiga-tiganya punya apa ya, cerita yang berbeda-beda. Kalau di Rakai Warak itu dia Rasmi yang dibuang karena wangsit-wangsitan itu, wangsit-wangsitan dari paman Rakai Warsu. Kemudian mau nggak mau dia dan keluarganya Rakai Rakindra itu harus keluar dari istana, kemudian kembali lagi ke alas, saya agak lupa namanya, tapi ke hutan gitu. Kemudian ternyata itu cuman akal-akalannya Rakai Warsu untuk menjadikan dirinya sendiri itu raja. Tapi di situ ya dia Rasmi dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dia lagi-lagi tetap berdaya untuk membesarkan anaknya yang waktu itu ketika dibuang itu masih berusia 4 hari. Ya, 4 hari. Kemudian membesarkan sampai akhirnya ketemu dengan bapaknya itu Rakai Warak ketika usianya sudah sekitar 8 tahun. Dan ternyata anaknya ini juga sekti gitu ya. Sekti, jadi ketika pagebluknya ada peristiwa pagebluk di Mataram kuno, Mataram itu dia yang satu-satunya yang bisa menghilangkan pagebluk yang ada di situ. Gitu. Wah, ini saya jadi banyak ini. Nggak apa-apa. Jadi gitu ya teman-teman ya, sebenarnya ada 3 cerita yang sangat panjang sekali. Betul. Karena kalau biasanya kita baca cerpen gitu ya, atau kalau misalnya di dalam bahasa Jawa cerka itu sekali duduk mungkin bisa selesai karena tidak lebih dari 10 halaman biasanya, dan itu ditulis dengan format yang sebenarnya tulisannya cukup besar gitu, jadi kayak tidak perlu berlama-lama untuk menyelesaikan. Tapi untuk naskah ini itu memang satu cerita itu isinya ada 50-60 dengan tokoh yang sangat banyak sekali, karena memang pada awalnya kan naskah ini ditulis untuk pementasan gitu, untuk naskah lakon gitu. Jadi tokohnya sangat banyak dengan berbagai macam karakter, dan tentu ide yang dipakai juga sangat luas sekali. Isu yang dicoba ditampilkan itu sangat luas. Kayak misal kita kembali ke konteks kita yang pertama tentang 65, sama seperti yang dikatakan Marsha tadi bahwa selama kami kuliah di jurusan sastra Jawa ini ya, kami tidak pernah menemukan satu naskah sastra Jawa yang secara spesifik itu menceritakan tentang sejarah Indonesia dari masa revolusi sampai Orde Baru, dan itu sangat kosong sekali di area itu, dan lebih banyak cerita-cerita yang sifatnya penglipur wuyung gitu, atau kalau misalnya dibahasakan cerita hiburan gitu, yang banyak memuat kisah-kisah roman picisan gitu. Kalau di Gramedia itu sastra metropop gitu ya, yang isinya cinta-cintaan gitu. Tapi ya tidak apa-apa, karena pada waktu itu memang masyarakat Jawa butuh hiburan ya, di tengah kondisi politik yang kemelut dan banyak caotik itu. Masyarakat Jawa butuh satu medium untuk menghibur, selain di media radio, tapi juga butuh di hiburan secara tekstual gitu. Dan kalau kita bicara soal cerita yang pertama ya, mungkin Cak Kanto tadi sudah bilang kalau cerita ini memang pada awalnya itu didasarkan dari cerita yang nyata gitu, termasuk settingnya juga di Pelantungan. Kita tahu Pelantungan adalah salah satu daerah eksekusi para tawanan yang terduga sebagai simpatisan anggota PKI. Dan di sisi lain cerita yang pertama ini menurut saya cukup magis gitu ya, secara penulisan, secara konteks, dan secara bahan penceritaan itu. Kalau kita baca ya, nanti mungkin teman-teman bisa baca sendiri dengan membeli bukunya. Nah itu sangat gegirisi hati gitu kalau bahasa Jawanya. Mungkin aku bisa bacakan salah satu penukilannya ya, ini di halaman ke-7 ini. Mungkin cerita bagaimana kemudian Datu akhirnya diseret paksa itu seperti ini. Tanggal 14 Februari, kira-kira jam 1 bengi, lawang opahku didodok-dodok seru banget. Suarane wong bengok-bengok gawe miris wong sak omah. Nalika lawang dibuka, salah sijining tentara mengok. Endi sing jenenge Datu? Karo ngoplok aku wangsulan. Kula, Pak. Tanpa srobo-srobo rambutku dijambak.
aku dilarang metu karo diunek-uneki. Kowe gerwani ya? Wah masyarakat kowe. Ibu lan adik-adikku jerit-jerit. Piyambakipun dadi gerwani, Pak. Nyuwun tulung ampun dipun ciduk panjaluke ibu. Nanging ora ana sing melu. Aku malah dikampleng, didugan, dilarak lan nampa tendangan ing bangkeanku. Gabrus awakku natap truk gede nganti semerepet mripatku. Aku krasa ana sing ngangkat awakku banjur diuncalake. Bubar kuwi aku ora krasa apa-apa. Nah ini mungkin salah satu nukilan yang sangat apa ya merinding gitu kalau bacanya. Mungkin Dato ini dalam cerita ini adalah salah satu dari sekian ratus ribu perempuan atau bahkan laki-laki yang waktu itu menjadi sasaran empuk orde baru ya untuk dimusnahkan dengan alasan yang sangat-sangat tidak masuk akal. Nah mungkin dari isu itu mungkin Marsha bisa mencoba mengelaborasi lagi dari satu cerita yang apa namanya ditulis dengan narasi yang sangat kuat gitu. Dan selain itu juga kita bisa melihat hal yang lain seperti bagaimana kemudian Bu Ageng ini menuliskan bahwa yang ditahan itu bukan hanya pribumi tapi juga ada masyarakat Tionghoa di situ. Mungkin bisa dielaborasi lebih banyak di bagian awal ini karena sangat menarik gitu. Oke. Kalau di cerita ini begitu ya. Kembali lagi tadi ada pola-pola yang sama. Jadi pola-pola yang di cerita ini gitu, Dato diculik malam-malam, terus dia diangkut langsung dibawa ke pelantungan gitu ya. Nggak beda kayak ketika kita membaca Gadis Kretek, Jeniyah juga diangkut paksa, dia juga nggak tahu apa-apa, padahal dia sebenarnya tidak berafiliasi dengan PKI, tapi karena keluarganya punya pabrik rokok, kemudian rokoknya itu dibeli oleh orang-orang PKI gitu ya, akhirnya dia juga kena. Nah ini kan jadi apa ya, suatu refleksi gitu, ternyata apa ya, paling tidak kita itu jadi kesadarannya itu lebih terbuka lagi ketika membaca ini. Kan gegirisi hati banget ya biasanya dengan efek-efek seperti itu tuh, terus kita jadi apa ya dulu ketika 65 itu seperti ini, tapi ternyata kan memang tidak satu dua, itu banyak ceritanya yang seperti ini. Bahkan ada juga yang apa namanya, yang paduan suara Budialita kalau nggak salah namanya, itu juga perempuan-perempuan ekstapol yang kemudian mereka memberdayakan diri mereka untuk bernyanyi, untuk menyuarakan lah apa yang mereka rasakan ketika 65 gitu. Dan saya rasa sekarang sudah cukup banyak karya-karya sastra yang membahas 65 dan 98, dan ini perlu semakin banyak juga apresiasinya supaya generasi-generasi yang seterusnya itu nggak lupa kalau kita itu pernah, ya negara itu pernah menjadi apa ya, satu Monster. iya, satu monster untuk rakyatnya sendiri gitu. Negara yang seharusnya memberikan keamanan, kenyamanan untuk rakyatnya, tapi malah menjadi monster yang ngeri gitu. Ini mungkin bisa nyambung ke Cak Kandar gitu. Kemudian bagaimana kita melihat sastra Jawa modern khususnya ya, jika kita kemudian kembali ke soal periodisasi sastra Jawa gitu, katakanlah sastra Jawa baru di era Balai Pustaka yang lebih banyak mengangkat cerita tentang dongeng rakyat gitu, dibanding dengan apa namanya mengambil latar cerita-cerita yang baru gitu, yang kita alami sehari-hari gitu. Nah, kemudian kalau boleh tanya kepada Cak Kandar ini, buku Wit Tanjung Iringan Omah ini sebenarnya buku keberapa sastra yang Cak Kandar terbitkan dalam format bahasa Jawa gitu? Dan kalau boleh tanya,
bagaimana kemudian Cak Ganter menyikapi bahwa pada kenyataannya sastra Jawa ini sangat sepi gitu. Kemudian dari sisi resiko mungkin ya sebagai aku pembeli gitu katakanlah berapa banyak orang yang membeli dengan sadar gitu buku-buku sastra Jawa modern khususnya, kecuali mereka yang memang berkuliah di jurusan itu gitu. Tapi kalau kita melihat bagaimana toko buku misalnya di warung sastra ini katakanlah, mungkin bisa tanyakan ke Mas Bagus ya, berapa buku sastra Jawa yang terjual hingga hari ini dari sebermulanya Bang Sastra menjual buku gitu. Nah kemudian bagaimana Cak Ganter menyikapi hal itu dan apa rintangannya, apa kendalanya dan lain-lain. Mungkin bisa diceritakan pada kami, Cak. Iya, ini mudah dikira sambat. Nah, selain apa yang diceritakan tadi, terutama tentang buku Tanjung ini, kalau saya pribadi sebagai pembaca, Bu Ageng Cicit ini menarasikan dengan deskripsi suasana, dengan deskripsi batin dari tokoh Datu ini cukup menarik. Di awal beliau mencandra, menyondro bagaimana ada 16 wit Tanjung, sisih kanan kiri ada 6, depan ada 6, kemudian 4, dan di situ ada batu besar. Ya kemudian saya ambil ada batu lempeng, itu tempat duduk yang di situ Datu ketika musim kembang gogorokan dari bunga Tanjung. Itu indah sekali bagi saya, dan tidak banyak penulis-penulis sastra Jawa yang saya baca terutama yang mampu memberikan suasana, mencandra, mendeskripsikan sebuah tempat yang begitu detail, indah sekali. Keindahan awal yang dibangun oleh Bu Ageng ini sangat menarik. Baru kita masuk pada peristiwa-peristiwa yang mengharukan tadi, dan bagaimana Datu yang priayi di sini kan. Beliau sangat, orang tuanya seorang pengantin perias manten, dan kemudian Datu hidup pasca dia di penjara itu kan, dia harus hidup, dan itu menariknya dunia batin perempuan yang dihadirkan oleh Bu Ageng ini begitu menarik gitu. Dia harus jadi tukang umbah-umbah, tukang cuci, apapun dia lakukan, seperti tadi bahwa jadi sama di cerita-cerita lainnya bahwa Bu Ageng ini memang saya pikir punya sikap, punya ideologi yang sangat jelas ketika menuliskan cerita-cerita ini. Dan perempuan, dan disinilah kita sangat hormat sekali bagaimana sikap Bu Ageng yang sangat masuk akal ketika banyak hal yang mendera itu, bagaimana harus bertahan dan harus hidup yang dialami oleh Datu dan yang lainnya. Itu sekilas tentang Wit Tanjung yang saya baca sebagai pembaca awam saja. Nah, terkait dengan sastra Jawa, sebenarnya kalau kami ini kan penerbit indie bahasanya, Mas, penerbit. Saya menyebut diri atau kami menyebutnya sebenarnya bukan penerbit. Saya lebih senang akhirnya menamai kami itu sebagai petani buku. Jadi saya itu bercocok tanam buku bahasanya. Kalau dalam bahasa Jawa ya olah petani buku. Karena ya memang setelah perjalanan dari tahun 2010, dari 2007 saya belajar penerbitan, 2010 kemudian mencoba itu ya, setelah tak hilang-hilangi ora bakat dodolan gitu maksudnya. Jadi ternyata ada DNA bapak simbok saya itu kan tani utun itu tani yang ya akhirnya saya menemukan bahasa-bahasa ya, lagi-lagi itu yang berangkat dari pertemuan saya dengan sastra Jawa tadi. Oh iya, di Jawa itu kan ada beberapa ungkapan, ada paribasan, ada unen-unen yang bagi orang Jawa tertentu itu sangat ya dugemi kayak ayat-ayat suci kan. Jadi akhirnya ketika kemudian kami olah tetanen buku sastra Jawa khususnya, ya ketika ditanya apa ya melaku, karena semangatnya memang melaku, tidak berlari, tidak orang ngejar apa-apa, orang ngoyak apa-apa. Akhirnya dalam semangat itu akhirnya ya orang tantangan, ya orang tantangan. Ya karena melaku gitu kan. Jadi tantangannya sebenarnya
arep golek investor ya rawani jaminannya opo kan gitu kan. Rintangannya opo sing tuku ya enggak harus karena kita terbitkan kita cetak sesuai kemampuan. Kalau tani ya nandur nek sawah memang sakmene ya nanduri sakmene wae. Mun nek panen apik musim panen yo alhamdulillah. Orang kan yo nek petani itu cilik itu ora ya alhamdulillah gitu kan. Oh paling sasi ngarep panen berikutnya nanti akan baik. Ngono terus kan gitu. Nah, akhirnya semangat spirit Jawa itu yang barangkali akhirnya menguatkan atau nek saiki mungkin secara psikologi itu ya akhirnya Jawa mengajari saya bahwa di olah tetanen buku di dunia penerbitan itu saya akhirnya ngugemi memegang satu prinsip orang Jawa nandur wiji keli. Jadi angel tuh guys, wiji ditanduri dikeleki gitu lah. Tidak ditanam di tanah tapi dialirkan dikeleki. Itu yang akhirnya menguatkan saya. Jadi ngeyem-ngeyem itu oh iya ya, aku kan nandur wiji keli. Jadi perkara tukule ning endi tumbuhnya di mana saya akhirnya tidak ambil pusing dan ya udah kita melaku seperti tagline kami gitu kan. Terus rumahku tansah lelaku. Itu kan sesuatu yang mungkin yo ngoyo-woro, tetapi itu yang akhirnya kami lakukan setelah perjalanan beberapa tahun menerbitkan sastra Jawa. Saya juga bukan dari kalangan Jawa mas. Misalkan kadang-kadang yang gersulo misalkan ada diskusi Jawa kok saya nggak diajak misalkan. Misalkan, tapi kan akhirnya kembali lagi pada prinsip-prinsip bahwa loh, kue ini sopo gitu kan. Kue ini kan yang usinau dewi buat saya membaca sendiri saya sudah senang ketika bertemu naskah ini. Saya senang sekali, saya baca pelan-pelan, saya edit sendiri, saya timang-timang betul naskah ketika membaca Datu ini. Dan semenek naskah menarik. Ya alhamdulillah dijodohkan dengan seperti ini kan akhirnya itu. Artinya ya saya nggak tahu, tapi pada akhirnya kami tidak terlalu memusingkan pada hal-hal yang sifatnya tadi misalkan payopora gitu. Karena di perjalanan waktu akhirnya ya pasti ada pembacanya seperti slogan para penulis buku kan, penulis buku pasti menemukan pembacanya. Itu kan yang akhirnya sama saya kembali kepada Nandur Wijikeli bahwa olah tetanin buku, bahwa kenapa kemudian hari ini misalkan kami ditengeri atau ditandai sebagai penerbit sastra Jawa ya karena garap sastra Indonesia ya kalah karo liyane lho Mas. Asli ini kan kudu kita. Nah, ini sebenarnya satu berkah tersendiri ketika kami menggarap sastra Jawa. Ya ada beberapa yang menggarap sastra Jawa, ada sanggar-sanggar yang masih tekun dengan sastra Jawa. Nah, sama ketika kami kemarin misalkan kami dipasrai oleh Pak Prof. Josquin, seorang peneliti sastra Jawa ini. Saya tuh nggak kenal sebelumnya mas, saya nggak tahu sebelumnya siapa beliau, dan beliau mengoleksi terbitan-terbitan interlude gitu ya. Tiba-tiba kami dikontak, diajak untuk menggarap kumpulan cerkak pilihan beliau, ada 30 cerkak nguber layangan tatas. Nah, ya mungkin sastra Jawa itu layangan tatas gitu. Jadi kita memang mengejar bagaimana terutama dari substansi sastra Jawa. Sebenarnya ada mas, bahwa kadang-kadang saya juga sok-sokan gitu kan, kami sok-sokan. Ya dulu memang ada era bagaimana buku-buku sastra Jawa dengan Panglipur Wuyung, dengan sampul-sampul seperti itu. Nah, kami tuh kadang-kadang punya angan-angan, sastra Jawa ya digarap kayak sastra Indonesia, sampul ya di Kemuna, sampul juga kita coba explore gitu. Nah, akhirnya ya impian itu atau apa ya, cita-cita itu terlaksana. Sampul-sampulnya ya tidak sama dengan terbitan-terbitan sastra Jawa yang lain. Itu satu kebahagiaan tersendiri dan berkah tersendiri ketika akhirnya interlude mendapat cap penerbit sastra Jawa. Sebelumnya itu interlude mendapat cap penerbit puisi lokal. Karena kami di awal-awal itu menerbitkan semua sastrawan Indonesia, sastra Indonesia yang di Jogja itu kami terbitkan yuk, karena kekancan di bincang-bincang sastra itu ada Mas Iman, Mas Hamdi Salan, Bapak, tapi generasi-generasi yang sepuh yang mungkin sebagian tidak dikenal. Nah, akhirnya waktu itulah yang mengajari kami untuk ya dipertemukan olah tetanen, dan kalau bahasa industri penerbitan kan corporate gitu kan, semua genre diterbitkan. Kalau bahasa saya kan tidak seperti itu, akhirnya itu yo karang kitri gitu kan. Jadi
terbitan dengan beragam judul Yono Indonesia, Yono Jawa. Sesekali misalnya nek nyodorke terjemahan, nek terjemahan saya nggak punya kapasitas. Akhirnya ya melaku itu tadi Mas. Jadi hitung-hitungan bisnis dan sebagainya. Nggak tahu nanti kalau Mas Indra Ismawan bekerja sama menerbitkan karya-karya Pak Parto Broto lagi, karena ya Pak Suparto Broto, teman-teman tahu, beliau menjadi salah satu orang yang setelah saya membaca esai beliau tentang jatuh bangun dia bersama sastra Jawa, buku itu sangat menarik ternyata. Beliau itu dari sastra Indonesia kemudian masuk ke sastra Jawa dan benar-benar berkorban jiwa raganya untuk sastra Jawa. Tapi kami jauh dari itu. Nah, saya mencoba mencermati spirit Pak Parto Broto itu terkait dengan sastra Jawa dengan konsep ajar mandur wijikani tadi. Itu aja. Tepuk tangan kita ya. Selain petanian buku, saya lihat saya juga sebenarnya bertasawuf ya saya. Dan Nandur Wijikali kan kalau diartikan kan sangat dalam gitu. Nanam benih di aliran sungai yang kita tidak tahu siapa yang akan memanen, tapi siapa yang akan menerima hasilnya gitu. Dan memang benar bahwa Cak Kandar mulai malam hari ini kita nisbatkan sebagai paru-paru sastra Jawa di Jogja ya, karena kita bisa lihat dari orang yang Cak Kandar tadi bagaimana beliau kemudian sangat sayang kepada sastra Jawa, sangat berjibaku ya, meskipun hasil itu soal lain ya saya, soal belakangan, dan itu mungkin yang patut kita apresiasi. Dan sebenarnya sastra Jawa nggak harus sesepi ini kalau melihat bagaimana Cak Kandar berjibaku seperti itu ya, dan karya ini mungkin menjadi salah satu contoh penerbitan interlude yang patut kita apresiasi hari ini. Dan kalau kita lihat beberapa karya yang lain ya Cak, beberapa karya sastra Jawa yang lain itu juga sebenarnya sangat berkualitas, dan saya harap itu nggak cuma dari ini karya bahasa Jawa dibincang-bincangkan di malam buku atau di perhelatan diskusi yang lain, tapi juga karya-karya yang lain seperti Jayus PT, Krisna Miharja, dan ya, jadi memang belum banyak sebenarnya Mas. Kami memulai 2015, Glia itu 2015 sampai hari ini pun masih bisa dihitung oleh, ya belum sampai belum sampai 3 digit masih. Yang kemudian sampai hari ini kita gampangannya ada stok bahasanya ya kan. Itu paling sekitar 20-an karya sastra Jawa yang di interlude, tapi yang lain kan juga banyak Mas. Ada Paguyuban Sastra di Bojonegoro, Kediri, Triwida, kemudian Sangga Sastra Jawa Yogyakarta juga ada gitu kan. Nah, kami itu termasuk yang beruntung karena punya teman-teman warung sastra, punya teman-teman komunitas yang memang di luar sastra Jawa. Dan saya pun berada di luar namanya itu skena gitu kan. Jadi orang masuk hitungan, tapi kan itu tidak terlalu mempersoal. Artinya dilalahnya akhirnya ya perjalanan waktu tadi. Setelah itu akhirnya kami punya semacam cita-cita kecil. Saya harus menerbitkan karya Pak Jayus PT misalkan ya, karya Mas Iman Budi Santosi yang bahasa Jawa misalkan. Kalau teman-teman membaca satu saja cerkak dari Pak Jayus PT misalkan, tak jamin pasti akan membaca cerkak beliau yang lainnya. Saya kalau nggak keton kuku misalnya. Kuku loh. silakan teman-teman nanti bisa Ya, kalau enggak datang aja ke tempat interlude, nanti tak kasih satu buku Pak Jayus PT, silakan baca. Kalau enggak membaca karya maksudnya enggak misuh misalkan. Maksudnya yang bahasa Jawa loh ya, yang dari kalangan sastra Jawa itu. Wah, mesti misuh Mas Kukuh mesti tani betul kan gitu. Itu Mas Leo. Oke, terima kasih Cak. Aku lupa nih, dari teman-teman yang ada di sini apakah ada yang dari luar Jawa atau dari mana Mas? Sumbar. Oh, mohon maaf ya, nanti mungkin kalau ada beberapa kalimat-kalimat bahasa Jawa yang terlontar dan mungkin tidak terima, mohon maaf. Dan mungkin ini bisa jadi satu pintu gerbang. Mas siapa namanya? Amri. Mas Amri untuk membaca buku bahasa Jawa. Ya, nanti ini Mas bisa. sedikit. Jadi kalau Mas Iman, kami belajar dari Iman Budi Santoso. Jadi spirit ini kan spirit sastra kampung halaman. Jadi
ya siapapun akhirnya silahkan dari kampung halaman masing-masing menggarap sastra kampung halamannya masing-masing. Bahkan kalau beliau memberi PR itu kan, gue ini kan cah Jawa, gue nulis sastra Indonesia, mbok kolo-kolo aja nulis nganggo basa Jawa. Nah, itu hal-hal seperti sering diingatkan, tapi kan ya kembali lagi ke setiap penulis punya caranya masing-masing. Tetapi spirit sastra kampung halaman, bagaimana kita ya hari ini mungkin kalau kita berbicara tentang bahasa daerah yang punah dan sebagainya, nah ini sebenarnya spirit bagaimana mengangkat kembali bahwa kita punya bahasa ibu yang barangkali perlu kita hormati lagi. Itu saja. Menarik. Silakan Mas Amri ya, mungkin kalau mau menuliskan sastra daerah Sumatera Barat. Tapi untuk malam hari ini mungkin jenengan harus berkenalan dengan salah satu karya sastra Jawa yang sangat luar biasa. Nanti bisa dibaca, dan kalau misalnya masih kesulitan untuk membaca cerpen Jawa ini, bisa menghubungi saya atau teman-teman yang ada di sini untuk membantu menerjemahkan atau memahami isi bukunya. Kita kembali lagi ke isi buku ini ya Mas saya. Jadi kalau misalnya setelah lepas dari cerita yang pertama tadi tentang 65, kemudian secara latar waktu mundur ke kita Pararaton gitu. Di situ mungkin aku dapat satu pembacaan yang cukup menarik, karena dari awal hingga akhir Ken Angrok itu diceritakan sebagai orang biasa yang bisa melenting ke atas. Nah itu mungkin kalau bahasa sekarang seperti Bambang Pacul bilang itu ya, Ken Angrok adalah Korea sebenarnya. Dia orang biasa yang dipekerjakan di keraton gitu. Kemudian dia bisa naik jabatan secara perlahan-lahan hingga menjadi raja ya, meskipun dengan cara yang bisa kita bilang radikal gitu ya. Tapi di situ ada satu hal yang menarik, bahwa Ken Angrok ini bisa bertindak sejauh itu, bisa bertindak semenakutkan itu, karena dia merasa dia adalah titisan Sang Hyang Siwa gitu. Nah, kemudian kalau kita kemudian menarik ke bagaimana politik kekuasaan Jawa bekerja gitu ya, dari era Mataram kuno sampai sekarang pun, bahwa mereka selalu menggunakan legitimasi kekuasaan yang tersemat pada orang sebelumnya yang sudah meninggal bahkan gitu. Kalau misalnya Mas Bagus waktu itu pernah menuliskan satu artikel menarik di Indo Progress, judulnya kekuasaan dan kenabian gitu. Itu cukup menarik karena bagaimana kekuasaan itu bukan hanya membicarakan tentang orang-orang yang masih hidup, tapi orang-orang yang sudah mati gitu. Dan di sini kita melihat Ken Angrok itu bisa sangat-sangat nekat gitu ya, untuk melenting ke atas dengan dalil bahwa dia adalah seorang titisan Sang Hyang Siwa gitu, seorang dewa yang ada di non jauh di sana gitu. Nah, mungkin Mas bisa menjelaskan secara lebih detail untuk bagaimana kemudian Bu Ageng ini menuliskan karya ini itu syarat akan politik, akan kekuasaan, dan bagaimana Jawa ini menjadi salah satu ideologi yang tidak pernah lepas dari kekuasaan dari Mataram kuno hingga sampai saat ini. Oke. Sebenarnya ini sudah menjadi seperti formula gitu, ketika kita membaca karya sastra Jawa, baik yang klasik sampai yang modern, itu ada suatu formula yang kita bisa baca polanya. Dan selalu ada cerita tentang kenabian itu tadi. Jadi bagaimana kalau misalnya kita baca Ramayana gitu, di Ramayana itu Rama dia juga adalah titisan kan dari Kresna ya. Nah, jadi itu sudah terpola sejak Mahabharata, Ramayana, kemudian cerita yang kita baca ini yang Witanjung itu, ada cerita Ken Arok yang dia merasa dirinya adalah titisan Sang Hyang Siwa gitu ya. Dan saya rasa ini seperti ya alam pikir masyarakat Jawa gitu, orang Jawa itu ya seperti ini. Kita nggak bisa menampik bahwa kita orang Jawa itu nggak bisa dipisahkan dari mistisisme, bahwa seorang laki-laki gitu misalnya
dia bisa punya wibawa kalau dia punya 5 apa tuh, nah, syarat kesatria Jawa gitu. Curiga, Wisma, Kukila, Turangga, Garwa. Bahkan Garwa itu adalah kewibawaan ya, seorang laki-laki gitu. Jadi saya kira orang Jawa dan wacana-wacana kenabian itu sudah mengakar ya. Kita misalnya di terah keluarganya kita sendiri gitu, kita pasti kan mencari siapa canggih-canggih itu sopo. Terus nanti kalau misalnya ternyata ketemu, oh ternyata saya masih keturunan dari HB 7 gitu, oh Sultan Sugih, Hemoglobin gitu ya. nah hemoglobin. Nah yang seperti itu tidak bisa dipisahkan ya dari masyarakat Jawa. Mungkin kalau misalnya kita lihat ke suku yang lain kayak masyarakat Batak gitu, dia punya marga, kemudian dia misalnya di kota lain ketika suku Batak itu merantau gitu, dia pasti mencari orang-orang yang punya marga yang sama dengan dia, kemudian mereka berkoloni di situ. Nah kalau orang Jawa ini kan nggak punya marga ya. Sebenarnya kalau saya pernah baca itu sebenarnya orang Jawa juga ada marga gitu, tapi nggak dipakai sampai sekarang. Nah, jadi itu sudah seperti bagian tidak terpisahkan dari masyarakat Jawa bukan hanya untuk melegitimasi ya kalau sebagai raja gitu, raja atau pimpinan kayak siapa itu kemarin Anies Baswedan yang dia bikin video dengan Trisula di Diponegoro itu untuk seolah-olah dia apa namanya Isan Sang Hyang Diponegoro ya. yang semacam itu. Tapi kan di kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Jawa pun ya seperti tadi, contohnya kayak laki-laki itu harus punya 5 itu, kalau nggak punya salah satunya itu bukan laki-laki. Itu kan contoh sederhana aja dari wacana kenabian yang lebih luas. Ya. Mungkin kalau kita mungkin latar belakang kita sama di filologi gitu ya. Ya. Katakanlah kita sering melihat satu narasi yang cukup kuat ketika naskah-naskah terbitan istana itu menggambarkan sosok seorang raja, itu kemudian ada satu penggalan nukilan yang sangat lazim kita temukan di naskah-naskah abad 19 itu. Misalnya sang raja misalnya namanya adalah Sultan. jangan. Gak berani ya. Nah, misalnya namanya adalah ini Reynaldi gitu ya. Raja Reynaldi ini kemudian dinarasikan sebagai Andonowarih Trah Randesing Madhukusumo Wijile Norotopo atau Pejati gitu kan. Dia digambarkan sebagai sosok raja yang keturunan luhur, keturunan nabi, keturunan dewa-dewa yang jika dia berkata atau berkehendak itu tidak pernah salah atau tidak pernah bisa direvisi karena sabdatan wala wali gitu. Nah, aku jadi ingat salah satu tulisan yang ditulis oleh Pak Sudibyo. Dia seorang dosen sastra Indonesia di UGM, itu menuliskan bagaimana kekuasaan Jawa itu seperti halnya kita berkaca pada cermin yang retak gitu. Kalau kita membicarakan satu kisah kekuasaan Jawa yang sangat otoritarian dan kemudian di situ dicontohkan kejadian pada masa Amangkurat II waktu itu ketika dia berduka dan dia memerintahkan semua pemuda di kerajaan itu diminta untuk gundul atau cukur botak gitu. Tapi karena mungkin informasinya itu tidak terdengar secara merata, ada 1-2 yang kemudian tidak gundul, dan apa yang dilakukan Amangkurat waktu itu adalah salah satunya dia dengan mencelupkan kepala yang putar secara terbalik gitu di bawah minyak yang sangat panas gitu, dan ada lagi yang kemudian dia dipakaikan satu helm yang terbuat dari tembaga yang sudah dilalaikan gitu. Nah dari situ kemudian kita melihat bagaimana Ken Angrok ini sangat-sangat kejam ya dengan dengan hawa nafsu dia untuk memiliki Ken Dedes dan menjadi orang nomor 1 di
novel gitu ya. Itu menjadi hal yang cukup wajar itu. Kemudian bagaimana dia memesan keris kepada Mugandre, memfitnah ke Broijo dan apa namanya dia bertindak sebagai raja yang sangat sewenang-wenang. Mungkin seperti itu. Kalau misalnya kita beranjak ke naskah ketiga ya, Rakai Wara ya. Ini Cak Kantor juga apa namanya menggarisbawahi bahwa Rakai Wara ini sangat istimewa karena wara itu sebenarnya apa Cak gitu kan. Wara itu kan binatang ya. Kalau misalnya kita lihat itu seperti baramusai atau badak gitu ya. Badak ya biasanya wara ini, Rakai Wara gitu. Kenapa salah seorang raja kemudian dinamai Rakai Wara itu juga menjadi satu hal yang menarik gitu. Mungkin Marsha bisa ceritakan ini karena dari awal itu digambarkan apa cerita yang sangat-sangat indah sekali gitu. Bagaimana bapaknya Rakai Wara kemudian dapat wahyu, dapat impen-impen gitu dan seterusnya. Mungkin bisa diceritakan. Oke, cerita yang ketiga ini juga menurut saya menarik sekali ya, karena dinamikanya itu benar-benar naik turun. Kalau cerita kedua itu kan tentang Ken Arok ya, kita semua udah tahu ceritanya seperti apa, cara dia apa namanya memperoleh kekuasaan itu dengan cara apa, dengan pesan keris ke Empu Gandring, terus tapi keris itu ternyata jadi bumerang untuk dia sendiri. Tapi kemudian cerita yang ketiga ini menarik karena saya sendiri pertama-tama dari nama tokohnya gitu ya, Rakai Wara itu kenapa dia bisa dapat nama Rakai Wara itu karena dari impen bapaknya, karena dia sakit-sakitan ya kalau nggak salah ya, sakit-sakitan dan ternyata itu berabad-abad kemudian kita itu kalau misalnya orang Jawa itu sakit-sakitan kita harus ganti nama. Rakai Wara ini kan dulu namanya bukan Rakai Wara. Nah, kemudian dinamika ini dinamikanya itu apa ya, benar-benar cerita imajinatif tapi kita masih bisa relate karena menggunakan apa latar waktu mungkin ya, yang ketika kerajaan Mataram gitu, kerajaan yang benar-benar ada di pernah eksis di Indonesia gitu. Nah, cerita ini saya rasa juga kalau misalnya ditarik lagi ya, masa zaman-zaman itu mungkin dari prasasti kita nggak pernah tahu mungkin apakah cerita ini tuh pernah ada juga di zaman itu, kita nggak pernah tahu. Tapi kemudian kalaupun memang ada, ini kan bisa menjadi apa ya, mengisi kekosongan cerita-cerita yang pernah ada gitu. Jadi seperti misalnya yang di cerita kedua gitu, banyak bercerita tentang selirang yang mana kalau para renta itu kan banyak berfokus di Ken Arok dan Ken Dedes, tapi ini di cerita ini tuh tentang banyak ditonjolkan tentang selirang dengan kekuatannya. Nah, di cerita ketiga ini saya rasa malah lebih kuat di realisme magisnya. Jadi magisnya sangat terasa karena banyak beberapa scene itu yang dia memang bercerita tentang apa ya, antara nyata dan tidak nyata gitu. Kayak misalnya ketika rombongan Rakindra, Wangsa Rakindra itu ke hutan, kemudian dia tiba-tiba bertemu dengan Nini yang ternyata itu membo seperti peri gitu ya. Iya, itu untuk menolong dia sekeluarga supaya nggak kelaparan, nggak bisa dapat tempat tinggal gitu. Ya saya rasa kembali lagi ini
sudah jadi apa ya, alam pikir masyarakat Jawa bahwa yang nyata dan tidak nyata itu hidup berdampingan, hidup bersama-sama, berjalan bersama-sama. Dan kalau misalnya kita mau apa ya istilahnya disakralisasi ya, kita mau memisahkan diri dari hal-hal yang dianggap sakral itu kok ya pada akhirnya tetap nggak bisa karena itu sudah jadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa yang mana ya sebagai orang Jawa kita kita harus wuri-wuri lah istilahnya, tetap berdampingan. Kalau misalnya kita mau kayak misalnya saya sedang mengkaji keris begitu, kemudian saya sejak awal sudah keris itu selalu dianggap mistis, selalu dianggap ya bertuah dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika saya meneliti, jadi saya ada keinginan untuk memisahkan itu dari jadi keris dan mistis itu pengen dipisahkan, tapi ternyata nggak bisa juga. Ujung-ujungnya saya tetap bertemu dengan cerita-cerita ya mistis soal keris itu. Tapi kan kemudian di era sekarang kita harus lebih kritis melihat. Jadi bukan hanya menjadikan suatu barang, suatu artefak gitu sebagai sesuatu yang mistis, tapi juga lebih kritis. Ini sebenarnya kenapa sih kok sampai misalnya keris itu ada, kenapa kok bentuknya seperti ini, kenapa kok orang-orang dulu itu membuat keris itu ganti ini, kemudian begini ini. Nah seperti itu mungkin sama juga dengan ya kehidupan nyata dan tidak nyata yang terus berdampingan di masyarakat Jawa itu tadi. Gitu sih kira-kira. Oke, mungkin kalau upaya desakralisasi ini jangan terlalu ekstrim ya. Mungkin kamu bisa menghilangkan narasi sumber filosofis di Jogja. Ini kan sangat berbahaya ya. Kalau itu agak dicabut dari UNESCO nanti. Nah mungkin penyambung Marsha ya tadi bahwa di bagian ketiga Rakai Warak ini menarik karena Rakai Warak ini digambarkan sebagai sosok raja yang tumbuh kembangnya itu kurang gitu, karena dia pernah mengalami kecelakaan ketika kecil. Ketika waktu itu Mataram dilanda gempa, si Rakai Warak bayi ini terjatuh dari gendongan sang ayah dan kepalanya membentur batu, dan dari situ kemudian dia jadi bodoh gitu. Mungkin kalau cerita zaman sekarang dia kena gegar otak gitu kali ya. Jadi secara kognitifnya dia mengalami gangguan, terus dia tumbuh sebagai raja yang dianggap bodoh dan tidak berdaya gitu, dan mudah diapusi, cengeng gitu, mudah menangis gitu. Tapi di situ kita bisa melihat salah satu nukilan yang cukup menarik menurut saya di halaman 118. Ini mungkin aku bacakan. Konteksnya adalah percakapan antara istri kedua Rakai Warak dengan bapaknya gitu. Kersanipun Romo, karepku sing jumeneng ratu putramu dhewe. Anak kula estri sedaya Romo. Anggapmu sing pantes dadi ratu kuwi mung wong lanang. Wong wadon ora wangun. Wah, jan kurang serawung tenan anakku wedok iki. Tak kandhani. Praja Magorba saiki didepani Nata Putri Diah Baruni. Biyen Praja Kalingga tau didepani Nata Putri Diah Sima. Praja loro-lorone bisa ngadeg kanthi kukuh. Ora kaya Praja Mataram kene sing depani kakung ning nyatane kepiye menggerak-menggerik. Nah, itu salah satu narasi yang menurutku sangat kontekstual gitu ya, bagaimana kemudian perempuan ini selalu di nomor 2 kan gitu ketika untuk urusan kekuasaan gitu. Dan di sini konteksnya adalah istri Rakai Warak ini 2. Kemudian istri yang pertama ini tidak punya anak lanang gitu, sedangkan anak lanangnya didapat dari istri yang kedua. Kemudian bapaknya, marotuanya yang istri pertama itu tidak terima kalau misalnya nantinya yang jadi raja adalah anak dari istri kedua, karena mbok piye sing baroknya tidak bisa dikalahkan gitu. Mungkin di Jawa kalau istilah itu kakak adik itu nggak boleh melangkahi gitu, kalau misalnya ada rumusan pernikahan gitu kan, kayak adiknya nggak boleh melangkahi kakaknya karena mitosnya nanti kakaknya akan sulit menikah gitu. Mungkin seperti itu. Dan pada perjalanannya
Rakai Warak, kemudian mendapatkan banyak pelajaran dari situ. Dan untuk lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa membaca sendiri, karena pengalaman membaca buku ini tuh sangat menarik ya, karena sepanjang saya menyelesaikan buku ini tuh saya eman karena membaca cerita pertama sangat luar biasa gitu kan, karena saya nggak pengen cepat habis gitu. Dan kali mungkin selanjutnya saya akan bisa menerbitkan buku-buku yang lagi yang lain gitu, katakanlah bisa merubah naskah-naskah lakon yang lain gitu.